Dia pikir gaun merahnya bisa meruntuhkan harga diriku di depan kolega suamiku. Dengan sombong dia mengaku lebih pintar. Aku hanya tersenyum kasihan dan membisikkan satu pertanyaan tentang berkas yang baru ia tanda tangani. Detik itu juga, gelas di tangannya jatuh pecah berkeping-keping, wajahnya pucat pasi, dan ia langsung lari keluar tanpa pamit. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden berwarna krem di ruang tengah yang luas itu. Sari sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Rutinitasnya tidak pernah berubah selama 10 tahun pernikahan mereka. Ia menyiapkan sarapan, memastikan seragam anak-anak sudah rapi, dan menyeduh kopi hitam tanpa gula kesukaan Rian, suaminya. Di mata orang luar, kehidupan Sari tampak sempurna. Ia adalah definisi istri ideal, tenang, keibuan, dan sangat teliti mengurus rumah tangga. Namun, pagi ini ada yang sedikit berbeda. Saat Sari meletakkan cangkir kopi di meja makan, ia melihat Rian turun dari tangga sambil membetulkan dasinya dengan tergesa-gesa. Wajah suaminya tampak segar, terlalu segar untuk seseorang yang mengaku baru pulang jam 2 pagi karena lembur mengejar target perusahaan. Aroma parfum yang Rian pakai juga sedikit lebih menyengat dari biasanya, seolah ia ingin menutupi bau lain yang menempel di tubuhnya. Pagi, yah, sapa Sari lembut. Ia mengambil alih tugas membetulkan dasi Rian. Jemarinya yang cekatan merapikan simpul kain sutra itu. Rian hanya bergumam pelan. Matanya sibuk menatap layar ponsel yang terus bergetar. Pagi, Bu. Anak-anak mana? Aku buru-buru. Ada meeting pagi sama investor baru. Masih di kamar. Sebentar lagi turun. Kamu sarapan dulu, ya? Ibu sudah buatkan nasi goreng kesukaanmu. Tawar Sari. Nggak usah, Bu. Aku makan di kantor saja. Nanti sekretaris baru itu. Siapa namanya? Elisa. Dia sudah pesankan catering sehat buat persiapan rapat. Tolak Rian cepat. Ia mengambil tas kerjanya, mengecup kening Sari sekilas. Kecupan yang terasa hampa dan rutin, lalu bergegas menuju pintu depan. Sari berdiri di ambang pintu, menatap mobil mewah suaminya meluncur keluar dari gerbang. Ia tidak merasa sedih. Ia justru merasa sedang mengamati sebuah objek penelitian. Naluri perempuannya tajam, setajam pisau dapur yang baru diasah. Istilah, lembur, sudah menjadi lagu wajib Rian 3 bulan terakhir. Tapi Sari bukan tipe wanita yang akan menangis histeris atau melempar piring hanya karena curiga. Ia butuh bukti, dan lebih dari itu, ia butuh strategi. Siang harinya, setelah anak-anak berangkat sekolah, Sari pergi ke acara arisan bulanan bersama teman-teman sosialitanya di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Seperti biasa, topik pembicaraan tidak jauh dari tas bermerek, liburan ke Eropa, dan tentu saja, gosip rumah tangga. Sar, bisik Wulan, salah satu teman arisannya yang terkenal sebagai sumber informasi paling akurat. Wulan mendekatkan kursinya ke arah Sari sambil mengaduk es teh lecinya. Kamu sudah pernah ke kantor Rian belum belakangan ini? Sari tersenyum tipis, menyesap teh hangatnya dengan anggun. Belum. Lan. Kenapa? Ada yang aneh. Wulan celingukan sebentar, memastikan tidak ada yang menguping. Lalu berbisik lebih pelan. Itu loh, sekretaris barunya Rian. Siapa namanya? Elisa? Duh, itu anak gayanya amit-amit. Kemarin aku makan siang di restoran Jepang dekat kantor suamimu. Aku lihat Rian makan sama dia. Mesra banget, Sar. Si Elisa itu gelendotan manja. Malah sempat suap-suapan segala. Aku mau tegur, tapi takut salah lihat. Tapi itu jelas banget Rian. Hati Sari mencelos, tapi wajahnya tetap datar bak permukaan danau yang tenang. Ia sudah menduganya. Desas-desus itu bukan hal baru, tapi mendengarnya langsung dari saksi mata membuat dugaan itu menjadi fakta. Mungkin mereka lagi bahas bisnis. Lan, kamu tahu kan Rian kalau kerja suka all out? Jawab Sari santai, mencoba meredam suasana agar tidak menjadi tontonan ibu-ibu lain. Bisnis kok suap-suapan sushi? Sar? Hati-hati loh.
Zaman sekarang pelakor itu lebih galak daripada istri sah. Apalagi Rian kan sekarang lagi naik daun. Banyak duitnya. Sasaran empuk perempuan muda yang malas kerja keras. Timpal Ratna, teman di sebelahnya yang ikut nimbrung. Sari hanya mengangguk sopan. Makasih infonya. Ya, nanti aku coba tanya Rian pelan-pelan. Pulang dari arisan, Sari tidak langsung melabrak Rian lewat telepon. Ia juga tidak menangis di pojok kamar. Sari justru masuk ruang kerjanya sendiri. Sebuah sudut kecil di rumah tempat ia biasa mengurus tagihan listrik dan belanja bulanan. Namun, kali ini yang ia buka bukan sekadar buku catatan belanja. Sari membuka laci terkunci di lemari besinya. Ia mengeluarkan map-map tebal berisi sertifikat rumah, BPKB mobil, dan polis asuransi. Selama ini, Rian selalu meremehkan Sari. Rian berpikir Sari hanyalah ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa soal dunia luar karena Sari memilih berhenti bekerja setelah menikah. Rian lupa bahwa sebelum menikah, Sari adalah lulusan terbaik manajemen bisnis yang pernah bekerja di bank ternama. Sari mulai memilah dokumen. Ia memisahkan aset mana yang merupakan harta bawaan, mana harta bersama, dan mana aset yang diatasnamakan orang lain. Ia bekerja dalam diam. Tidak ada air mata yang menetes. Di kepalanya, ini bukan lagi soal cinta yang dikhianati, melainkan tentang manajemen risiko. Jika kapal ini akan karam karena nahodanya mabuk kepayang, Sari harus memastikan skoci untuk dirinya dan anak-anak sudah siap. Malam harinya, Rian pulang pukul 11 malam. Ia tampak lelah, tapi ada senyum puas di wajahnya. Sudah tidur, Bu? Tanya Rian saat melihat Sari masih duduk di sofa ruang tengah sambil membaca majalah. Belum. Nungguin kamu. Jawab Sari tenang. Gimana meetingnya? Lancar. Lancar banget. Elisa itu memang cekatan. Dia bisa handle klien-klien rewel. Untung aku ganti sekretaris. Puji Rian tanpa sadar. Matanya berbinar saat menyebut nama itu. Sari menatap suaminya lekat-lekat. Baguslah kalau begitu. Oh ya, tadi Wulan bilang dia lihat kamu makan siang di restoran Jepang. Katanya makanannya enak. Kapan-kapan kita kesana yuk sama anak-anak. Rian tersedak ludahnya sendiri. Wajahnya menegang sejenak sebelum ia memaksakan tawa yang terdengar sumbang. Oh, itu. Iya, tadi makan siang sama klien. Biasa, menjamu tamu. Nanti deh kalau ada waktu kita kesana. Sama klien atau sama Elisa? Pancing Sari dengan nada datar, tanpa emosi. Rian tampak panik. Matanya bergerak gelisah. Ya sama Elisa juga. Kan dia sekretarisku. Dia yang catat notulen rapat. Kamu ini kenapa sih, Bu? Kok nadanya curiga begitu? Jangan dengerin gosip ibu-ibu arisan deh. Nggak berkelas. Sari menutup majalahnya perlahan. Ia berdiri, lalu berjalan mendekati Rian. Ia merapikan kerah kemeja suaminya yang sedikit berantakan. Aku nggak curiga. Yah, aku cuma tanya. Kamu kan pemimpin keluarga. Aku percaya kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Istirahat Gih. Kamu bau keringat. Sari berlalu naik ke lantai atas, meninggalkan Rian yang terpaku di ruang tengah. Rian menghela napas lega, mengira ia berhasil lolos dari interogasi. Ia berpikir Sari terlalu bodoh dan terlalu penurut untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Padahal di lantai atas, Sari sudah mulai menyusun rencana. Istri yang tidak tahu apa-apa, itu kini tahu segalanya, dan dia baru saja mulai bergerak. Hari Minggu biasanya menjadi waktu Rian bermain golf bersama rekan-rekan bisnisnya. Atau setidaknya, itulah alasan yang selalu ia berikan kepada Sari. Rumah menjadi sepi. Hanya ada Sari dan asisten rumah tangga yang sedang sibuk di dapur. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Sari. Ia beralasan ingin membersihkan ruang kerja Rian di rumah karena debu yang sudah menumpuk. Bei, biar ibu saja yang bersihkan ruang kerja Bapak. Banyak dokumen penting. Takut nanti Bibi salah taruh, ujar Sari kepada asisten rumah tangganya. Baik, Bu, jawab si Bibi patuh. Sari masuk ruang kerja Rian yang bernuansa kayu gelap. Ruangan ini selalu terkunci jika Rian tidak ada di rumah. Tapi Sari tahu di mana Rian menyembunyikan kunci cadangannya, di bawah pot tanaman palsu di sudut koridor.
Rian adalah orang yang ceroboh dalam hal-hal kecil karena merasa terlalu percaya diri. Begitu masuk, aroma rokok mahal langsung tercium. Meja kerja Rian berantakan. Tumpukan kertas berserakan di mana-mana. Sari mulai merapikan tumpukan itu, namun matanya dengan teliti memindai setiap lembar kertas yang ia pegang. Awalnya hanya dokumen standar perusahaan, penawaran proyek, kontrak kerjasama, dan brosur properti. Namun, saat Sari membuka laci tengah meja yang sedikit macet, ia menemukan sebuah amplop surat yang sudah robek ujungnya. Itu adalah surat tagihan kartu kredit. Sari mengerutkan kening. Setahunya, tagihan kartu kredit Rian selalu dikirim via email dan didebet otomatis dari rekening gaji. Mengapa ada tagihan fisik yang disembunyikan di laci? Sari menarik surat itu keluar dan membacanya. Matanya membelalak melihat total tagihan bulan itu. Angkanya fantastis, jauh melebihi pengeluaran bulanan rumah tangga mereka. Tapi yang membuat jantung Sari berdegup kencang bukan nominalnya, melainkan rincian transaksinya. Ada pembelian tas bermerek Hermes seharga ratusan juta rupiah minggu lalu. Ada tagihan hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat untuk 3 malam berturut-turut dengan keterangan Presidential Suite. Ada juga transaksi di butik perhiasan ternama. Sejak kapan Rian beli tas Hermes? Gumam Sari pelan. Ia tidak pernah menerima tas itu. Dan perhiasan? Rian memang kadang membelikannya hadiah, tapi tidak semewah harga yang tertera di kertas ini. Tangan Sari gemetar, bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia segera mengambil ponselnya dan membuka aplikasi mobile banking. Ia memiliki akses ke rekening bersama mereka, tapi Rian juga memiliki rekening bisnis yang ia sebut sebagai rekening operasional kantor. Dulu, Rian pernah lalai dan membiarkan password rekening itu tersimpan otomatis di tablet rumah yang sekarang dipegang Sari. Sari mencoba login. Berhasil. Sari menelusuri mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Apa yang ia temukan sungguh mengerikan. Ada banyak aliran dana keluar yang tidak masuk akal. Penarikan tunai dalam jumlah besar hampir setiap minggu dengan keterangan biaya entertainment. Transfer ke rekening atas nama Elisa Paramita, dengan nominal puluhan juta rupiah setiap tanggal gajian, di luar gaji resmi sekretaris. Tapi yang paling mencurigakan adalah pembayaran ke sebuah perusahaan cangkang, Shell Company, yang namanya asing bagi Sari. Nominalnya miliaran rupiah. Naluri mantan bankirnya langsung menyala. Ini bukan sekadar perselingkuhan hati. Ini adalah penggelapan. Rian menggunakan uang perusahaan, uang investor, untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama si sekretaris, dan mungkin juga mencuci uang lewat perusahaan antah berantah itu. Kamu main api, Rian, desis Sari. Ia memotret semua bukti fisik tagihan itu dengan ponselnya, lalu mengembalikannya ke posisi semula di laci. Ia juga mengunduh laporan mutasi rekening dari tablet dan mengirimkannya ke email pribadinya yang terenkripsi. Sore harinya, Rian pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa sebuah bungkusan kecil berlogo toko emas terkenal. Sari, lihat aku bawa apa? Seru Rian memanggil istrinya. Sari keluar dari dapur, menyeka tangannya dengan lem. Ia memasang wajah sumringah yang sudah ia latih di depan cermin tadi siang. Wah, tumben pulang cepat. Yah, apa itu? Rian menyerahkan bungkusan itu. Buka dong. Ini hadiah buat istriku yang paling sabar. Maaf ya belakangan aku sibuk banget sampai jarang di rumah. Sari membuka kotak bludru merah itu. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian kecil yang cantik. Indah, memang. Tapi Sari tahu, harganya tidak sebanding dengan tas Hermes yang Rian belikan untuk Elisa minggu lalu. Ini hanyalah remah-remah untuk membungkam mulutnya. Bagus banget. Yah, makasih ya. Ujar Sari sambil membiarkan Rian memakaikan kalung itu ke lehernya. Cocok sama kamu, Bu. Elegan, puji Rian, merasa rasa bersalahnya sudah lunas terbayar dengan benda berkilau itu. Saat Rian pergi mandi, Sari memeriksa struk pembelian yang terselip di kantong paper bag, kebiasaan ceroboh Rian yang lain. Mata Sari menyipit. Di sana tertulis metode pembayaran, corporate credit card. Darah Sari mendidih. Rian membelikan hadiah untuk istrinya menggunakan uang perusahaan. Ini ilegal.
Jika ada audit, ini akan menjadi bukti penyalahgunaan dana. Rian benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahan, tapi juga menyeret Sari ke dalam potensi masalah hukum sebagai penerima barang hasil penggelapan. Sari menatap pantulan dirinya di cermin. Kalung itu terasa dingin dan mencekik lehernya. Kamu pikir kamu pintar, Rian, batin Sari. Kamu pikir dengan membelikan perhiasan pakai uang kantor, kamu bisa menutupi semuanya? Kamu justru baru saja memberikan bukti kejahatanmu ke tanganku sendiri. Sari melepas kalung itu dan menyimpannya kembali ke kotaknya. Ia tidak akan memakainya. Kalung ini akan menjadi barang bukti, bukan perhiasan. Kecurigaan Sari kini telah berevolusi menjadi kewaspadaan tingkat tinggi. Ini bukan lagi soal rumah tangga yang retak, tapi soal menyelamatkan diri dari reruntuhan gedung yang akan segera roboh. Rian sedang menggali kuburannya sendiri, dan Sari tidak sudi ikut terkubur bersamanya. Malam itu, saat Rian tertidur pulas dengan dengkuran halusnya, Sari tidak bisa memejamkan mata. Ia menatap langit-langit kamar, merangkai rencana selanjutnya. Ia butuh bantuan profesional. Ia tidak bisa menghadapi kejahatan kerah putih ini sendirian. Besok, ia harus menemui seseorang. Sepupunya, Bimo, seorang pengacara handal yang mengerti seluk-beluk kejahatan korporasi. Perang senyap ini baru saja dimulai. Langit Jakarta tampak mendung, seolah mengerti suasana hati Sari yang kelabu namun penuh kewaspadaan. Pagi itu, setelah memastikan anak-anak aman di sekolah, Sari memacu mobilnya menuju sebuah gedung perkantoran di kawasan Kuningan. Ia tidak akan pergi ke mall atau kafe tempat teman-teman sosialitanya biasa berkumpul. Tujuannya hari ini adalah kantor firma hukum milik Bimo, sepupu jauhnya yang dikenal sebagai pengacara spesialis sengketa bisnis dan korporasi. Sari memarkir mobilnya di sudut yang agak tersembunyi. Ia mengenakan kacamata hitam lebar dan selendang yang menutupi sebagian wajahnya, bukan karena ia selebriti, melainkan karena ia tidak ingin ada mata-mata Rian, atau kolega Rian, yang mengenalinya. Langkah kakinya tegas menyusuri lobi gedung marmer yang dingin itu. Di lantai 15, Bimo sudah menunggunya di ruang rapat pribadi yang kedap suara. Tidak ada basa-basi. Sari langsung meletakkan tablet dan beberapa lembar foto hasil cetakan yang ia ambil dari ruang kerja Rian kemarin. Aku butuh pendapat profesionalmu, Bim. Bukan sebagai sepupu, tapi sebagai pengacara, ucap Sari dingin, membuka percakapan tanpa senyum. Bimo, pria berkacamata tebal dengan setelan jas rapi, mengangguk serius. Ia mulai membolak-balik dokumen yang disodorkan Sari. Awalnya wajahnya tampak datar, namun perlahan keningnya berkerut dalam. Ia menyesap kopinya, lalu kembali meneliti lembaran mutasi rekening yang dicetak Sari. Sar, suara Bimo terdengar berat setelah hening selama 10 menit yang mencekam. Dari mana kamu dapat data ini? Dari laci dan tablet Rian. Dia ceroboh, jawab Sari singkat. Seberapa buruk? Bimo melepas kacamata dan memijat pangkal hidungnya. Ini bukan sekadar buruk, Sar. Ini bencana. Suamimu bukan cuma selingkuh, dia sedang melakukan bunuh diri finansial, dan dia mau mengajak satu kapal tenggelam bersamanya. Jantung Sari berdegup kencang, namun ia menahan diri untuk tidak terlihat panik. Jelaskan dengan bahasa manusia, Bim. Jangan pakai istilah hukum yang rumit. Oke. Bimo menunjuk baris transaksi yang mencurigakan. Lihat PT Angkasa Semesta ini? Ini perusahaan cangkang. Perusahaan kosong yang biasanya dipakai buat cuci uang atau menggelapkan dana investor. Rian mengirim miliaran rupiah ke sana dengan label biaya operasional. Padahal, kalau diaudit, perusahaan ini pasti tidak punya aktivitas nyata. Uang itu masuk ke kantong pribadi Rian, atau mungkin diputar lagi untuk bisnis ilegal. Sari terdiam. Ia tahu Rian ambisius, tapi ia tidak menyangka suaminya senekat ini. Dan lihat ini, lanjut Bimo, menunjuk struk tagihan kartu kredit korporat. Dia beli tas mewah, perhiasan, bayar hotel, semua pakai kartu perusahaan. Dalam hukum perseroan, ini namanya penggelapan aset. Kalau investor tahu, Rian bisa dipidana. Penjara. Sar. Bukan cuma perdata, tapi pidana.
Dia sedang diaudit, gumam Sari. Teringat percakapan telepon Rian yang sempat ia dengar samar-samar minggu lalu. Aku dengar dia teriak-teriak soal auditor eksternal. Itu masuk akal, sambar Bimo cepat. Kalau auditor masuk, Rian habis. Dan masalahnya, Sar, karena kalian tidak punya perjanjian pisah harta sebelum menikah. Setengah dari utang Rian bisa dianggap utangmu juga kalau harta kalian bercampur. Apalagi kalau nanti dia dituntut ganti rugi miliaran oleh perusahaan. Sari merasa darahnya surut dari wajah. Ia membayangkan masa depan anak-anaknya hancur. Rumah disita, tabungan pendidikan ludes, dan nama baik keluarga tercoreng. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Naluri keibuannya berubah menjadi perisai baja. Apa yang harus aku lakukan, Bim? Aku harus selamatkan anak-anak. Bimo menatap sepupunya dengan iba namun penuh hormat. Ia tahu Sari wanita tangguh. Kita harus bergerak cepat tapi senyap. Pertama, amankan semua aset likuid. Pindahkan tabungan pribadi, deposito, atau emas ke tempat yang tidak bisa dijangkau Rian. Kedua, kita perlu bukti bahwa kamu tidak terlibat dan tidak tahu-menahu soal aliran dana ini. Kamu harus terlihat sebagai korban yang ditipu suami, bukan mitra kejahatan. Dan ketiga, tanya Sari. Ketiga, Bimo mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah. Rian pasti sadar dia sedang di ujung tanduk. Orang licik seperti Rian biasanya tidak akan mau jatuh sendirian. Dia pasti sedang mencari kambing hitam. Seseorang yang bisa disalahkan atas semua kekacauan administrasi ini. Apa ada orang baru di kantornya yang punya akses keuangan? Sari tersenyum getir. Bayangan wajah Elisa yang cantik, muda, dan sombong melintas di benaknya. Ada. Sekretaris barunya. Namanya Elisa. Rian bilang dia mau promosikan Elisa jadi direktur keuangan. Bimo terbelalak, lalu tertawa sinis. Direktur keuangan? Itu posisi paling fatal kalau ada audit. Kalau Elisa tanda tangan laporan keuangan yang palsu itu, secara hukum, dia yang bertanggung jawab penuh. Rian sedang menyiapkan tumbal. Sar, suamimu benar-benar bajingan kelas kakap. Sari mengangguk pelan. Teka-teki itu kini tersusun sempurna. Rian tidak mencintai Elisa. Rian sedang menggemukkan domba sebelum disembelih. Hadiah-hadiah mewah, perhatian manis, dan promosi jabatan itu hanyalah umpan agar Elisa mau pasang badan. Bim, bantu aku siapkan dokumen pemisahan aset atau apapun yang bisa menyelamatkan rumah atas nama anak-anak. Aku akan urus sisanya di rumah. Aku akan pura-pura bodoh sedikit lebih lama, kata Sari tegas. Hati-hati, Sar. Kalau Rian tahu kamu menemui aku, dia bisa nekat. Peringat Bimo. Dia tidak akan tahu. Di matanya, aku cuma istri rumahan yang sibuk mengurus arisan dan dapur. Dia terlalu meremehkan aku, dan itu adalah senjata terbesarku. Jawab Sari sambil berdiri dan merapikan selendangnya. Sari keluar dari kantor Bimo dengan langkah yang jauh lebih ringan meski beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu badai besar akan datang menghantam rumah tangganya. Tapi kali ini, ia tidak akan menjadi korban yang hanyut terbawa arus. Ia akan menjadi karang yang memecah ombak. Jika Rian ingin bermain api dengan membakar perusahaan dan selingkuhannya, biarkan saja. Sari hanya akan memastikan apinya tidak merembet ke kamar anak-anaknya. Sementara Sari menyusun strategi pertahanan di luar sana, suasana di kantor Rian terasa begitu hidup dan penuh ambisi palsu. Gedung pencakar langit di pusat Jakarta itu menyajikan pemandangan kota yang megah dari balik dinding kaca. Di lantai eksekutif, Elisa berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama yang percaya diri. Ia mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang agak ketat, sengaja menonjolkan lekuk tubuhnya, dan tas bermerek yang baru minggu lalu diberikan Rian menggantung manja di lengannya. Elisa merasa dunia ada di genggamannya. Di usianya yang baru 24 tahun, ia merasa telah memenangkan segalanya. Karir yang melesat dan hati bosnya yang kaya raya. Ia sering mencuri dengar para staf senior berbisik sinis tentang dirinya. Tapi Elisa tidak peduli. Ia menganggap mereka hanya iri. Dalam benaknya, ia jauh lebih pantas mendampingi Rian daripada istri tua,
Di rumah yang menurut cerita Rian hanya bisa mengomel dan menghabiskan uang. Interkom di mejanya berbunyi. Suara Rian terdengar lembut dan berwibawa. Elisa, ke ruangan saya sebentar. Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Baik, Pak. Segera, jawab Elisa dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Ia mematut diri sejenak di cermin kecil, memoles ulang lipstiknya, lalu melangkah masuk ruangan Rian. Ruangan Rian sangat luas dan dingin. Di meja kerjanya yang besar, tumpukan dokumen menggunung. Namun, begitu melihat Elisa masuk, Rian langsung berdiri dan tersenyum lebar. Ia berjalan memutari meja dan menyambut Elisa, lalu menutup pintu ruangan dan mengunci otomatisnya. Kebiasaan yang membuat Elisa merasa spesial dan nakal. Sayang, panggil Rian. Nadanya berubah dari bos menjadi kekasih. Ia merangkul pinggang Elisa. Kamu kelihatan cantik banget hari ini. Tasnya cocok sama kamu. Elisa tersipu. Jarinya memainkan kerah ke meja Rian. Makasih, Mas. Kamu juga kelihatan gagah. Ada apa panggil aku? Kangen ya? Rian tertawa kecil, tapi matanya tidak memancarkan kehangatan. Matanya waspada dan penuh perhitungan. Kangen pasti, tapi ada kabar gembira yang lebih penting. Ingat kan aku pernah janji mau kasih kamu posisi yang lebih layak? Aku nggak tega lihat kamu cuma jadi sekretaris yang disuruh-suruh orang lain. Mata Elisa berbinar. Maksud Mas? Rian membimbing Elisa duduk di sofa kulit yang empuk. Perusahaan kita sedang ekspansi besar-besaran. Aku butuh orang kepercayaan di posisi strategis. Orang yang benar-benar bisa aku andalkan, yang satu visi sama aku, dan yang pasti, yang aku sayang. Aku mau angkat kamu jadi direktur keuangan sementara. Jantung Elisa serasa berhenti berdetak. Direktur keuangan? Itu lompatan karir yang tidak masuk akal bagi seseorang yang baru bekerja setahun dan latar belakang pendidikannya hanya sastra, bukan ekonomi. Tapi egonya yang melambung tinggi menutupi logika sehatnya. Direktur? Mas serius? Tapi kan aku belum pengalaman banget soal laporan keuangan, ujar Elisa. Masih ada sedikit keraguan. SSTT. Rian menempelkan jari telunjuknya di bibir Elisa. Kamu itu cerdas, Elisa. Teknis itu urusan staf akunting di bawah kamu. Tugas direktur itu cuma mengawasi dan menyetujui kebijakan. Aku butuh tanda tangan kamu supaya proses pencairan dana proyek lebih cepat. Kamu tahu sendiri kan, direktur yang lama itu kaku banget. Birokrasinya bikin bisnis lambat. Aku mau kita berdua yang pimpin perusahaan ini. Kita jadi power couple. Kata-kata, power couple, dan memimpin berdua, membius Elisa seketika. Ia membayangkan dirinya duduk di kursi besar, memerintah karyawan-karyawan yang dulu meremehkannya, dan yang terpenting, ia merasa setara dengan Rian. Jauh di atas Sari yang hanya ibu rumah tangga. Aku mau, Mas. Aku mau banget. Seru Elisa antusias. Rian tersenyum puas. Senyum yang menyembunyikan seringai serigala. Bagus. Nah, karena ini promosi jalur cepat, ada beberapa dokumen administrasi yang harus kamu tanda tangani sekarang. Biar besok SK-nya langsung turun dan gajimu bulan depan sudah naik 3 kali lipat. Rian mengambil tumpukan map tebal dari mejanya dan meletakkannya di hadapan Elisa. Ada banyak sekali kertas dengan tulisan kecil-kecil yang rapat. Ini apa aja, Mas? Banyak banget. Tanya Elisa sambil membuka halaman pertama. Isinya penuh istilah hukum dan klausul yang membingungkan. Ah, itu cuma formalitas standar perusahaan. Soal kerahasiaan data, fakta integritas, sama pengalihan wewenang otorisasi rekening. Biasalah, orang legal suka bikin ribet. Rian mengibaskan tangannya seolah itu hal sepele. Ia kemudian duduk di samping Elisa, mengelus rambut wanita itu dengan lembut, mengalihkan fokusnya. Tanda tangan di sini, dan di sini. Tunjuk Rian pada kolom-kolom yang sudah diberi tanda silang. Elisa memegang pena mahal yang disodorkan Rian. Ia sempat membaca sekilas judul salah satu dokumen. Surat pernyataan penanggung jawab mutlak keuangan dan utang piutang perusahaan. Ada rasa tidak nyaman yang menyelinap di hatinya. Mas, ini kok ada tulisan, penanggung jawab mutlak utang? Maksudnya apa?
Tanya Elisa polos. Rian tidak panik. Ia justru tertawa santai. Tawa yang sudah ia latih. Sayang, itu artinya kamu punya kuasa mutlak buat atur pembayaran utang vendor. Jadi kalau vendor nagih, mereka harus hormat sama kamu, bukan cuma ke aku. Itu bikin posisi kamu kuat di mata klien. Kamu jadi ratunya di sini. Penjelasan yang tidak masuk akal secara hukum, tapi terdengar sangat manis di telinga Elisa yang haus kekuasaan. Rian menatapnya dalam-dalam. Tatapan yang membuat Elisa luluh. Kamu percaya sama aku kan, El? Aku lakuin ini buat masa depan kita. Biar nanti kalau aku ceraikan Sari, kita sudah mapan dan gak bisa diganggu-gugat sama dia. Mendengar nama Sari disebut dan janji perceraian itu, keraguan Elisa sirna seketika. Ia merasa menang. Dengan semangat, Elisa membubuhkan tanda tangannya di atas materai. 1, 2, 3, hingga 10 dokumen. Setiap goresan tintanya adalah paku yang ia tancapkan sendiri ke peti matinya. Tanpa Elisa sadari, dokumen-dokumen itu secara hukum memindahkan seluruh liabilitas, tanggung jawab atas kerugian negara, dan beban utang perusahaan yang sedang bermasalah itu dari pundak Rian ke pundak Elisa. Rian sedang mencuci tangannya hingga bersih, menggunakan tangan Elisa untuk memegang kotorannya. Selesai. Seru Elisa riang setelah menandatangani lembar terakhir. Jadi aku resmi jadi direktur nih. Resmi. Sayang. Selamat ya. Ucap Rian sambil mengecup pipi Elisa. Ia segera merapikan dokumen-dokumen itu dan memasukkannya kembali ke map. Menyembunyikannya secepat mungkin sebelum Elisa berubah pikiran atau membacanya ulang. Nanti malam kita rayakan. Tapi aku harus pulang dulu sebentar biar Sari nggak curiga. Kamu sabar ya. Sebentar lagi kita bebas. Bujuk Rian. Iya, Mas. Aku sabar kok. Kan aku sekarang direktur. Jawab Elisa bangga. Rian menatap punggung Elisa yang keluar dari ruangannya dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat di dadanya hilang. Auditor boleh datang. Polisi boleh menyelidiki. Di atas kertas hitam di atas putih, Rian hanyalah pemilik saham pasif. Sementara Elisa adalah eksekutor keuangan yang membuat keputusan-keputusan korup itu. Maaf ya, Elisa. Gumam Rian pelan pada ruangan kosong itu, tanpa rasa penyesalan sedikit pun di matanya. Bisnis adalah bisnis. Dan kamu terlalu bodoh untuk permainan ini. Sementara itu, di kubikelnya, Elisa menatap pantulan dirinya di layar komputer yang gelap. Ia merasa seperti ratu. Ia tidak tahu bahwa mahkota yang baru saja ia pakai bukanlah terbuat dari emas, melainkan dari dinamit yang sumbunya sudah mulai terbakar. Seminggu setelah penandatanganan dokumen, maut, itu, suasana di kantor Rian terasa sibuk bukan main. Bukan karena lonjakan produktivitas, melainkan karena persiapan pesta tahunan perusahaan. Rian bersikeras mengadakan pesta mewah di ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Tujuannya jelas. Untuk menutupi bau busuk bangkai keuangan perusahaan yang mulai tercium oleh beberapa investor minoritas. Rian ingin menunjukkan citra bahwa perusahaannya masih jaya, makmur, dan likuiditasnya aman. Di rumah, Sari menerima undangan itu langsung dari tangan Rian. Undangan dengan cetakan tinta emas di atas kertas bludru hitam. Mahal dan berlebihan. Kamu harus datang, Bu. Ujar Rian sambil mengenakan jam tangan mewahnya. Investor besar akan hadir. Mereka perlu melihat keluarga kita harmonis.
Jangan sampai ada gosip aneh-aneh, apalagi soal aku dan Elisa. Kamu harus tampil sebagai istri yang mendukung suami. Sari menatap undangan itu di meja riasnya. Dulu, ia akan merasa bangga mendampingi suaminya. Kini, undangan itu terasa seperti tiket masuk ke pertunjukan sirkus di mana suaminya adalah badut utamanya. Baik, yah, aku akan datang, jawab Sari tenang. Jam 7 malam, kan? Iya, dandan yang cantik, tapi jangan norak. Jangan bikin malu aku, pesan Rian sebelum berangkat ke kantor. Sari tersenyum kecut menatap punggung suaminya. Jangan khawatir, Rian. Aku tidak akan memalukan diriku sendiri. Kamulah yang sedang mempermalukan dirimu. Batinnya. Malam itu, Sari memilih busana dengan sangat hati-hati. Ia tidak ingin terlihat berusaha menyaingi siapapun. Ia mengenakan gaun panjang berbahan sutra berwarna biru dongker. Warna yang memancarkan aura wibawa, ketenangan, dan kedalaman. Potongannya sederhana namun elegan, menonjolkan keanggunan seorang wanita matang yang percaya diri. Rambutnya disanggul modern, menyisakan sedikit helai yang membingkai wajahnya. Perhiasannya hanya sepasang anting mutiara dan cincin kawinnya. Sederhana, namun siapapun yang melihatnya tahu bahwa ia berkelas. Sesampainya di ballroom hotel, kemewahan yang dipaksakan langsung menyambut mata Sari. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, menara gelas champagne menjulang tinggi, dan bunga-bunga impor menghiasi setiap sudut. Makanan yang disajikan berlimpah ruah, seolah ingin meneriakkan, kami punya banyak uang, kepada siapa saja yang hadir. Rian menyambut Sari di pintu masuk dengan senyum lebar yang kaku. Ia segera menggandeng lengan Sari, memamerkannya kepada beberapa pria parubaya yang sedang memegang gelas anggur. Perkenalkan, ini istri saya, Sari, ucap Rian bangga. Wah, cantik dan anggun sekali Bu Sari. Pak Rian beruntung punya pendamping seperti ibu, puji salah satu investor. Sari tersenyum ramah, menyalami mereka satu persatu dengan genggaman tangan yang mantap. Ia berbasa-basi dengan cerdas, menanyakan kabar keluarga mereka, membuat para investor merasa dihargai secara personal. Di momen seperti ini, aura Sari sebagai mantan bankir dan wanita berpendidikan sangat terasa. Para kolega Rian menaruh hormat padanya. Namun, suasana, elegan, itu sedikit terganggu ketika pintu ballroom terbuka lebar. Semua mata tertuju ke arah sana. Elisa masuk. Jika Sari adalah malam yang tenang, Elisa adalah kembang api yang meledak sembarangan. Ia mengenakan gaun merah menyala dengan potongan belahan dada yang sangat rendah dan belahan rok yang tinggi hingga paha. Gaun itu indah, tapi terlalu mencolok untuk acara korporat. Di lehernya melingkar kalung berlian yang berkilauan, terlalu besar, terlalu ramai. Di lengannya, ia menenteng tas Hermes edisi terbatas yang Sari tahu persis dibeli dengan uang korupsi Rian. Elisa berjalan dengan dagu diangkat tinggi, menikmati tatapan semua orang. Ia mengira tatapan itu adalah kekaguman, padahal sebagian besar adalah tatapan bingung dan risih. Para istri investor saling berbisik, sementara para pegawai kantor Rian menunduk malu melihat tingkah direktur keuangan baru mereka. Elisa langsung menghampiri kerumunan tempat Rian dan Sari berdiri. Tanpa rasa sungkan, ia menyelip di antara Rian dan tamu lainnya. Malam, Pak Rian, sapa Elisa dengan suara yang dibuat manja dan agak keras. Ia sengaja mengabaikan Sari. Aduh, Pak. Tadi saya sempat bingung parkirnya di mana. Untung valetnya kenal mobil dinas Bapak yang saya pakai. Sari melihat Rian sedikit tegang. Keringat dingin mulai muncul di pelipis suaminya. Rian terjebak di antara dua dunia yang ia ciptakan sendiri. Dunia pencitraan dengan istri sah, dan dunia kesenangan dengan wanita simpanan yang kini memegang kunci keuangannya. Ya, Elisa. Silakan nikmati hidangannya, ujar Rian kaku, mencoba memberi kode agar Elisa menjauh. Namun Elisa, yang merasa posisinya kini setara bahkan lebih tinggi dari sekadar karyawan, tidak peka. Ia justru tertawa renyah sambil menyentuh lengan jas Rian. Pak Rian ini kaku sekali kalau di depan orang. Padahal kalau kita lagi bahas proyek berdua, Bapak santai loh. Beberapa investor mengangkat alis, tersenyum penuh arti.
Gosip itu ternyata benar. Sari tidak terpancing. Ia tidak cemberut, tidak juga melotot. Ia hanya menyesap air mineralnya dengan tenang, lalu menoleh ke arah salah satu investor senior. Pak Handoko, saya dengar putra Bapak baru lulus dari Harvard ya? Selamat. Loh, pasti bangga sekali. Perhatian investor itu langsung beralih kembali ke Sari, meninggalkan Elisa yang terabaikan. Sari dengan cerdas mengendalikan alur pembicaraan, membuat Elisa tampak seperti anak kecil yang merengek minta perhatian di tengah diskusi orang dewasa. Sepanjang malam, drama itu terus berlanjut. Elisa berusaha keras menjadi pusat perhatian dengan tawanya yang keras dan pakaiannya yang gemerlap. Ia berkeliling menyapa karyawan dengan nada bos yang sombong. Tolong ambilkan saya minum dong. Kamu staf divisi mana? Perintah Elisa pada seorang karyawan senior yang usianya jauh di atasnya. Saya manajer HRD, Bu Elisa. Jawab karyawan itu dengan wajah masam. Oh, HRD. Ya sudah, sekalian aja ambilin. Balas Elisa tanpa rasa bersalah. Sari mengamati semua itu dari kejauhan. Ia melihat kehancuran moral di perusahaan suaminya. Karyawan-karyawan lama tampak tidak nyaman. Mereka tahu kapal ini sedang oleng, dan nahodanya justru sibuk berpesta dengan selingkuhan yang diangkat jadi pejabat. Nikmatilah malam ini, Elisa, batin Sari. Makanlah yang enak, tertawalah yang keras. Karena mungkin ini pesta terakhirmu sebelum kamu sadar bahwa gaun merah itu akan berganti menjadi rompi tahanan berwarna oranye. Sari merasa asing di tengah keramaian itu. Namun ia bertahan. Ia harus memastikan alibinya sempurna. Ia ada di sini sebagai istri yang setia, saksi mata yang melihat betapa dominannya Elisa di perusahaan, betapa Rian memberikan wewenang besar pada wanita itu. Semua gerak-gerik Elisa yang sok kuasa malam ini justru akan menjadi bumerang yang menguatkan narasi bahwa Elisalah yang mengendalikan keuangan, bukan Rian. Pesta terus berlanjut. Musik semakin kencang, menutupi suara retakan pondasi kehidupan Rian yang semakin lebar. Jam dinding di lobi hotel menunjukkan pukul 9 malam. Beberapa tamu VIP mulai berpamitan. Rian tampak sibuk mengantar seorang investor penting ke pintu depan, meninggalkan Sari sendirian di dekat meja hidangan penutup. Rian memberinya isyarat mata untuk tunggu sebentar, seolah takut Sari akan membuat ulah jika ditinggal terlalu lama. Sari berdiri di sana, mengamati susunan kue-kue kecil yang cantik namun terasa hambar di lidahnya. Ia sebenarnya ingin segera pulang, melepas sepatu hak tingginya, dan memeluk anak-anak. Berada di ruangan yang sama dengan Rian dan Elisa membuat perutnya mual. Udara di ballroom yang dingin terasa sesak oleh kemunafikan. Saat Sari hendak mengambil segelas air putih untuk menetralkan rasa mualnya, sebuah bayangan merah mendekat. Aroma parfum yang sangat menyengat, campuran bunga melati dan vanila yang terlalu manis, menusuk hidung Sari. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Sendirian aja, Bu Sari. Suara itu terdengar cempreng dan penuh nada ejekan. Sari menoleh perlahan. Elisa berdiri di sana, memegang gelas wine yang isinya tinggal setengah. Wajahnya sedikit memerah. Mungkin karena efek alkohol atau karena euforia kekuasaan semu yang ia rasakan malam ini. Rian sedang mengantar tamu, jawab Sari singkat. Suaranya datar tanpa emosi. Elisa tersenyum miring. Ia melangkah lebih dekat, menginvasi ruang pribadi Sari. Matanya menelusuri penampilan Sari dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Gaun ibu bagus. Simple. Kelihatan tua, komentar Elisa pedas. Lalu ia tertawa kecil seolah itu candaan. Tapi cocok sih buat ibu-ibu rumah tangga yang jarang keluar. Sari tidak tersinggung. Hinaan fisik seperti itu terlalu dangkal untuk menyakiti hatinya yang sudah ditempa baja. Terima kasih, Elisa. Kamu juga terlihat meriah. Sangat mencolok. Elisa mengibaskan rambut panjangnya dengan bangga. Ia kemudian mengangkat tas Hermesnya, sengaja memamerkannya tepat di depan wajah Sari. Iya dong, Bu. Harus meriah. Kan saya sekarang direktur keuangan. Penampilan harus menunjang jabatan. Oh ya, Ibu tahu nggak tas ini? Ini Birkin loh. Mas Rian yang belikan minggu lalu sebagai hadiah promosi saya. Katanya warna ini langka, cuma orang spesial yang pantas pakai.
Sari melirik tas itu sekilas. Ia ingat tagihan kartu kredit korporat yang ia temukan di laci Rian. Ia tahu persis berapa harga tas itu dan dari rekening mana uangnya diambil. Uang yang seharusnya untuk membayar vendor, kini menggantung di lengan seorang wanita naif yang tidak tahu ia sedang memegang barang bukti kejahatan. Bagus. Komentar Sari singkat. Semoga awet. Elisa tampak kesal karena Sari tidak terlihat cemburu atau marah. Ia menginginkan drama. Ia ingin melihat Sari menangis atau melabraknya, agar ia bisa merasa menang telak. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih diinginkan daripada istri sah. Elisa maju selangkah lagi, memperkecil jarak mereka hingga hanya tersisa sejengkal. Ia merendahkan suaranya, mencoba menyerang titik terlemah seorang wanita. Perasaan dicintai. Bu Sari tahu nggak? Bisik Elisa dengan nada sinis yang berbisa. Sebenarnya, kalau Mas Rian bilang lembur, dia itu nggak selalu kerja. Seringnya dia di apartemen saya. Dia bilang dia lebih nyaman sama saya. Katanya di rumah sumpek, istri cuma bisa ngurus anak dan dapur. Nggak nyambung kalau diajak ngobrol bisnis. Elisa berhenti sejenak, menunggu reaksi Sari. Ia ingin melihat keruntuhan di mata wanita itu. Kasihan Bu Sari, lanjut Elisa, semakin berani. Bapak lembur itu sebenarnya menghindar dari rumah. Dia lebih bahagia bersamaku karena aku lebih pintar, lebih muda, dan lebih bisa melayani dia dalam segala hal. Ibu cuma status di atas kertas buat jaga nama baik aja. Sari menatap mata Elisa dalam-dalam. Namun, yang Elisa lihat di mata Sari bukanlah kemarahan, kebencian, atau air mata. Sama sekali tidak. Sari menatapnya dengan sorot mata yang tenang, teduh, namun menusuk. Itu adalah tatapan seorang ibu yang sedang melihat anak balita yang baru saja memecahkan vas bunga mahal tapi malah tertawa bangga karena merasa hebat. Tatapan kasihan. Tatapan iba yang mendalam pada sebuah kebodohan yang tak tertolong. Sari melihat Elisa bukan sebagai saingan, tapi sebagai korban yang sukarela menyerahkan lehernya ke tali gantungan. Elisa merasa dirinya ratu karena diberi mahkota. Padahal mahkota itu terbuat dari timah panas. Elisa merasa dicintai karena diberi jabatan. Padahal jabatan itu adalah rompi peluru agar Rian tidak tertembak. Keheningan melanda sudut ruangan itu. Musik pesta seolah meredup di telinga mereka berdua. Kamu pikir kamu lebih pintar, Elisa? Tanya Sari pelan. Suaranya lembut, tapi memiliki bobot yang membuat bulu kuduk berdiri. Jelas dong, tantang Elisa angkuh. Buktinya Mas Rian percayain semua keuangan perusahaan ke aku. Tanda tanganku sekarang lebih laku daripada dia. Sari mengangguk-angguk kecil. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang membuat Elisa tiba-tiba merasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang mengerikan yang sedang mengintai di balik ketenangan istri bosnya itu. Begitu ya? Tanda tanganmu laku sekali ya. Ulang Sari. Sari mengambil langkah mendekat. Aura keibuannya lenyap, digantikan oleh aura dingin seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Wibawanya sudah cukup membungkam arogansi Elisa. Di kejauhan, Rian terlihat berjalan kembali memasuki ballroom, tertawa lepas bersama tamu lain, tidak menyadari bahwa di sudut ruangan, istri dan selingkuhannya sedang berada di ambang ledakan yang akan menghancurkan skenario sempurnanya. Elisa masih mencoba mempertahankan wajah sombongnya, tapi kakinya tanpa sadar mundur selangkah. Tatapan Sari terlalu mengintimidasi. Ada apa sih, Bu? Kok senyum-senyum sendiri? Gak waras ya karena suaminya diambil. Cibir Elisa, mencoba menutupi kegugupannya. Sari tidak menjawab cibiran itu. Ia hanya menatap gelas wine di tangan Elisa yang sedikit gemetar, lalu kembali menatap mata wanita muda itu. Waktunya sudah tiba. Sari tidak akan menunggu auditor atau polisi untuk menghancurkan mental wanita ini. Ia akan melakukannya sekarang,
Dengan satu kalimat sederhana. Sari memiringkan kepalanya sedikit, mendekat ke telinga Elisa, bersiap membisikkan sebuah kebenaran yang akan meruntuhkan dunia hayalan Elisa dalam hitungan detik. Musik jazz instrumental mengalun lembut memenuhi ruangan pesta yang megah itu. Namun bagi Elisa, suara di sekitarnya perlahan meredup saat Sari mendekatkan wajahnya. Ia bisa mencium aroma tubuh Sari, wangi sabun mandi yang segar dan bersih. Sangat kontras dengan parfum mahalnya sendiri yang terasa menusuk hidung. Jantung Elisa berdegup tak beraturan, bukan karena gairah, melainkan karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergapnya seperti hantu di siang bolong. Sari tidak terburu-buru. Ia membiarkan keheningan menggantung di antara mereka selama beberapa detik, menikmati ketegangan yang mulai meretakkan topeng percaya diri di wajah Elisa. Sari tahu, kalimat yang akan ia ucapkan adalah belati yang akan memutus urat nadi kesombongan wanita muda di hadapannya. "Elisa," bisik Sari lembut, suaranya sedingin es. "Apa Rian sudah minta kamu tanda tangan dokumen? Surat pernyataan penanggung jawab mutlak keuangan, minggu lalu." Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun dampaknya instan. Mata Elisa berkedip cepat. Ingatannya langsung terlempar ke momen di ruangan Rian beberapa hari yang lalu. Tumpukan map tebal. Kata-kata manis Rian tentang kekuasaan mutlak. Janji tentang posisi direktur yang akan membuatnya disegani. Ia ingat Rian mendesaknya untuk segera membubuhkan tanda tangan tanpa perlu membaca detailnya karena itu hanya formalitas orang legal. Elisa mencoba tertawa, tapi yang keluar hanya dengusan napas yang terdengar panik. "Maksud ibu apa? Itu kan dokumen kenaikan jabatan saya. Wajar dong saya tanda tangan. Itu bukti kalau Mas Rian percaya sama kemampuan saya." Sari memundurkan wajahnya sedikit, menatap Elisa tepat di manik matanya dengan sorot mata yang penuh belas kasihan. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. "Kemampuan?" ulang Sari pelan, seolah sedang menguji kata itu di lidahnya. "Elisa, kamu itu lulusan sastra, bukan akuntansi. Kamu pikir kenapa Rian tiba-tiba mengangkat kamu jadi direktur keuangan di saat perusahaan sedang diaudit besar-besaran? Kamu pikir itu karena cinta?" Sari menggeleng pelan. "Itu bukan cinta, Elisa. Itu strategi. Dokumen yang kamu tanda tangani itu bukan SK kenaikan jabatan. Itu adalah surat pengalihan tanggung jawab utang. Rian baru saja memindahkan semua beban kerugian perusahaan, semua penggelapan pajak, dan semua utang vendor yang macet ke atas pundak kamu. Secara hukum, sekarang kamulah pemilik utang itu, bukan Rian." Wajah Elisa yang tadinya merona karena wain dan kesombongan, kini perlahan memucat. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Bibirnya gemetar. "Ibu, ibu bohong," cicit Elisa dengan suara parau. "Ibu cuma iri kan? Ibu mau nakut-nakutin saya supaya saya ninggalin Mas Rian. Mas Rian cinta sama saya. Dia nggak mungkin jahat sama saya." Sari tersenyum miris. "Coba kamu ingat lagi. Apakah di dokumen itu ada pasal yang menyebutkan bahwa kamu memiliki kuasa penuh dan tanggung jawab mutlak atas segala transaksi keuangan? Kalau iya, selamat. Karena artinya, saat polisi datang nanti, dan mereka pasti datang, Rian akan bersih. Namanya tidak akan ada di berkas perkara. Yang ada cuma nama kamu, tanda tangan kamu, dan cap jempol kamu." Dunia Elisa berputar. Ia ingat kalimat itu. Penanggung jawab mutlak. Rian bilang itu supaya vendor hormat padanya. Tapi penjelasan Sari terdengar jauh lebih masuk akal dan mengerikan. Ia mulai menyadari kejanggalan-kejanggalan kecil yang selama ini ia abaikan demi egonya. Mengapa Rian begitu memaksa? Mengapa Rian melarangnya membaca ulang? Mengapa Rian menyembunyikan berkas itu begitu cepat setelah ia tanda tangan? Tangan Elisa yang memegang gelas wain mulai gemetar hebat. Cairan merah tua di dalamnya beriak kencang, mencerminkan gejolak batinnya yang sedang runtuh. "Semua tas mewah ini, Elisa." Sari menunjuk tas Hermes di lengan Elisa dengan dagunya. "Semua perhiasan yang kamu pakai, hotel tempat kamu tidur sama Rian, itu dibayar pakai uang perusahaan yang sudah kamu gelapkan. Dan karena kamu yang pegang otorisasi keuangan sekarang, kamulah yang dianggap mencuri. Rian cuma korban yang ditipu sekretarisnya sendiri."
Enggak mungkin. Elisa menggeleng lemah. Matanya mulai berair. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Sari maju selangkah lagi, memberikan serangan terakhir. Kamu bangga bilang kamu lebih pintar dari saya? Orang pintar membaca apa yang dia tanda tangani. Elisa, saya tidak melabrak kamu karena saya tahu saya tidak perlu mengotori tangan saya. Hukum yang akan menghukum kamu. Kamu bukan pelakor yang menang. Kamu cuma kambing hitam yang didandani pakai gaun merah. Detik itu, kesadaran menghantam Elisa dengan kekuatan penuh. Realita menabrak angan-angannya hingga hancur lebur. Perang! Gelas kristal di tangan Elisa terlepas. Jatuh menghantam lantai marmer yang keras dan pecah berkeping-keping. Suara pecahannya terdengar nyaring, memotong alunan musik jazz dan menghentikan percakapan orang-orang di sekitar mereka. Cairan wine merah tumpah, menggenang di lantai seperti darah, menodai ujung gaun mahal Elisa dan sepatu Sari. Beberapa tamu menoleh kaget. Pelayan bergegas datang membawa sapu dan kain pel. Namun Elisa tidak bergerak. Ia berdiri mematung di tengah pecahan kaca. Tubuhnya kaku, wajahnya seputih kertas. Matanya terbelalak kosong menatap Sari. Sari tidak terkejut. Ia bahkan tidak bergeser saat cipratan wine mengenai sepatunya. Ia menatap Elisa untuk terakhir kalinya dengan tatapan dingin yang mematikan. Hati-hati, Elisa. Pecahan kacanya tajam, ujar Sari datar. Lalu ia berbalik badan dengan anggun. Tapi kurasa, penjara nanti akan jauh lebih menyakitkan daripada luka kena kaca. Sari melangkah pergi meninggalkan kekacauan itu. Ia berjalan dengan punggung tegak, melewati kerumunan tamu yang berbisik-bisik, meninggalkan Elisa yang kini menjadi tontonan. Di belakangnya, Elisa merasa dunianya baru saja kiamat. Bukan karena gempa bumi atau badai, tapi karena satu pertanyaan sederhana yang membuka kotak Pandora kebodohannya sendiri. Elisa berdiri terpaku di tengah ballroom yang bising. Suara pecahan gelas tadi masih berdenging di telinganya, lebih keras daripada musik orkestra yang kembali dimainkan. Orang-orang di sekitarnya kembali melanjutkan obrolan, menganggap insiden gelas pecah itu hanya kecerobohan kecil akibat terlalu banyak minum. Namun bagi Elisa, pecahan gelas itu adalah simbol hancurnya masa depannya. Seorang pelayan pria dengan sigap membersihkan pecahan kaca di dekat kaki Elisa. Maaf, Bu, biar saya bersihkan. Ibu tidak apa-apa? Tanya pelayan itu sopan. Elisa tidak menjawab. Ia bahkan tidak mendengar pertanyaan itu. Seluruh indranya seolah mati rasa, kecuali otaknya yang kini bekerja sangat keras memutar ulang memori di ruang kerja Rian. Penanggung jawab mutlak, kuasa penuh, otorisasi tunggal. Istilah-istilah itu berputar-putar di kepalanya seperti badai topan. Ia ingat wajah Rian saat menyodorkan pena. Senyum itu. Dulu Elisa mengira itu senyum cinta, senyum bangga. Tapi sekarang, bayangan senyum itu berubah menjadi seringai iblis yang sedang menjebak mangsanya. Aku harus cari Mas Rian, gumam Elisa pada dirinya sendiri. Suaranya gemetar. Mas Rian pasti bisa jelasin ini. Bu Sari pasti bohong. Dia cuma mau nakutin aku. Mas Rian gak mungkin tega jadiin aku tumbal. Dengan kaki yang terasa berat seolah diseret rantai besi, Elisa mulai berjalan membelah kerumunan. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Gaun merahnya yang tadi ia banggakan kini terasa seperti kostum badut yang mempermalukannya. Tas Hermes di lengannya terasa panas membakar kulit, seolah tas itu berteriak, barang bukti. Ke setiap orang yang ia lewati, Elisa mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Mana Rian? Ia butuh Rian sekarang juga. Ia butuh Rian memeluknya dan bilang bahwa Sari itu gila, bahwa dokumen itu aman, bahwa mereka akan bahagia selamanya. Di dekat panggung utama, Elisa akhirnya melihat sosok itu. Rian sedang berdiri dalam lingkaran kecil bersama 3 investor senior. Ia memegang gelas champagne, tertawa lepas, tawa yang sangat keras dan terlihat sangat lega. Bahunya rileks, wajahnya berseri-seri. Ia tampak seperti orang yang baru saja lolos dari lubang jarum. Ia tampak bebas. Elisa berhenti di balik pilar besar, mengamati pria yang katanya mencintainya itu. Rian menepuk bahu salah satu investor. Tenang saja, Pak. Manajemen baru kami sangat solid.
Direktur keuangan yang baru sudah membereskan semua administrasi. Kalau ada masalah di kemudian hari, itu murni kesalahan teknis di Departemen Keuangan, bukan kebijakan direksi pusat. Saya sudah pastikan sistemnya begitu. Jantung Elisa mencelos hingga ke dasar perut. Ia mendengar kalimat itu dengan jelas. Rian sedang mencuci tangan. Rian sedang membangun narasi di depan investor bahwa jika ada kesalahan, itu adalah salah direktur keuangan. Dan direktur keuangan itu adalah dirinya. Elisa ingin berteriak. Ia ingin lari ke sana, mencakar wajah Rian, dan memaki pria itu di depan umum. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Rasa takut yang amat sangat melumpuhkan keberaniannya. Ia sadar, di ruangan ini, ia hanyalah semut kecil di antara gajah-gajah bisnis. Jika ia membuat keributan sekarang, Rian pasti punya 1000 cara untuk memutarbalikkan fakta. Rian punya uang, punya kuasa, dan punya dokumen sah yang sudah ditandatangani Elisa. Apa yang bisa Elisa lakukan? Melapor polisi? Buktinya ada tanda tangannya sendiri. Mengaku dijebak? Siapa yang akan percaya pada sekretaris muda yang tiba-tiba naik jabatan dan hidup mewah? Semua orang akan mengira Elisa yang serakah dan korupsi. Sementara Rian hanyalah bos yang terlalu percaya pada anak buah. Air mata mulai menetes membasahi pipi Elisa, melunturkan bedak tebalnya. Ia merasa sangat bodoh. Sangat bodoh. Sari benar. Ia hanyalah anak kecil yang bermain api dan sekarang ia terbakar hangus. Elisa! Sebuah suara menegurnya. Elisa tersentak kaget, hampir melompat. Ia menoleh dan melihat salah satu staf akunting kantornya, seorang pria parubaya bernama Pak Budi, menatapnya dengan pandangan aneh. Ibu Elisa kenapa? Kok pucat sekali? Sakit? Tanya Pak Budi. Elisa menatap Pak Budi dengan mata liar. Pak Budi adalah orang yang sering ia marahi seminggu terakhir, karena ia merasa lebih berkuasa. Sekarang, melihat wajah polos staf itu, Elisa sadar bahwa Pak Budi mungkin satu-satunya orang yang tahu bahwa Elisa tidak mengerti apa-apa soal keuangan. Pak Budi. Suara Elisa bergetar. Dokumen-dokumen laporan pajak bulan lalu, siapa yang buat? Pak Budi mengerutkan kening. Loh, kan ibu yang suruh saya revisi sesuai arahan Pak Rian? Terus ibu yang tanda tangan persetujuannya kemarin lusa. Katanya ibu sudah periksa semua dan itu valid. Kenapa, Bu? Elisa membekap mulutnya sendiri untuk menahan isak tangis. Ia yang tanda tangan. Ia yang menyetujui laporan palsu itu. Enggak apa-apa. Gagap Elisa. Ia berbalik badan dan lari. Ia tidak bisa berada di sana lagi. Ia tidak sanggup melihat wajah Rian yang tertawa di atas penderitaannya yang sebentar lagi akan dimulai. Elisa berlari kecil menuju toilet wanita di sudut lorong, menjauh dari keramaian pesta yang kini terasa seperti neraka. Di dalam toilet yang sepi, Elisa mengunci dirinya di salah satu bilik. Ia merosot duduk di atas kloset tertutup, memeluk tas mahalnya yang kini terasa seperti beban dosa. Tubuhnya menggigil hebat. Ia ingat bisikan Sari tadi. Semoga beruntung dengan polisinya nanti. Bayangan penjara, jeruji besi, dan baju tahanan berputar di benaknya. Ia membayangkan dirinya diseret keluar dari kantor, diliput wartawan, dipermalukan se-Indonesia. Dan Rian? Rian akan tetap duduk di kursi empuknya. Mungkin dengan sekretaris baru yang lebih muda dan lebih bodoh lagi. Elisa mengeluarkan ponselnya. Ia ingin menelepon ibunya di kampung. Tapi jarinya kaku. Apa yang harus ia katakan? Bu, Elisa jadi direktur tapi besok mau dipenjara? Ibunya pasti akan serangan jantung. Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp ke Rian. Mas, kita perlu bicara sekarang. Di luar. Elisa menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada balasan. Padahal status Rian online. Elisa memberanikan diri mengintip keluar toilet sedikit. Dari celah pintu yang terbuka, ia bisa melihat Rian sedang mengecek ponselnya, membaca pesan itu, lalu dengan wajah dingin memasukkan kembali ponselnya ke saku jas tanpa berniat membalas. Rian kembali tertawa, mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan tamu lain. Pesan Elisa diabaikan. Dia sudah dibuang. Tugasnya sebagai
Tempat sampah. Dosa Rian sudah selesai. Dokumen sudah ditandatangani. Pesta sudah berjalan. Rian tidak butuh dia lagi. Elisa kembali masuk ke toilet, menyandarkan punggungnya ke pintu yang dingin. Kakinya lemas hingga ia terduduk di lantai keramik. Ia menekuk lutut, membenamkan wajahnya di sana, dan menangis tanpa suara. Isakan tertahan yang menyakitkan dada. Malam itu, di saat semua orang berdansa dan menikmati hidangan mewah, Elisa bersembunyi di pojokan toilet Hotel Bintang 5, ditemani rasa takut yang mencekam dan penyesalan yang terlambat. Ia sadar, perang yang ia kira sudah ia menangkan dari Sari, ternyata baru saja dimulai, dan ia sudah kalah telak sebelum sempat mengangkat senjata. Sari tidak perlu melakukan apa-apa selain membiarkan Elisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan di luar sana, Sari sedang berjalan menuju lobi hotel untuk pulang. Ia sudah memesan taksi online. Tidak sudi pulang satu mobil dengan Rian. Saat mobil jemputannya datang, Sari menoleh sekilas ke arah gedung hotel yang menjulang tinggi itu. Selamat menikmati sisa malammu, Rian. Karena besok pagi, giliran aku yang akan tertawa. Batin Sari seraya masuk ke dalam mobil, meninggalkan suami dan selingkuhannya yang sedang menuju kehancuran masing-masing. Suasana kantor pagi itu terasa mencekam. Seolah udara dipenuhi oleh muatan listrik statis yang siap menyambar kapan saja. 3 hari setelah pesta tahunan yang penuh drama, Rian datang ke kantor dengan setelan jas abu-abu mahalnya, bersiul kecil seakan tidak ada beban hidup. Ia menyapa resepsionis dengan ramah, sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Rian merasa di atas angin. Skenario yang ia susun selama 6 bulan terakhir kini memasuki babak akhir. Sementara itu, di ruangan Direktur Keuangan, Elisa duduk dengan wajah kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas meski sudah ditutupi concealer tebal. Sejak malam pesta itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Sari terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Setiap kali pintu ruangannya diketuk, jantungnya melompat kaget. Takut jika yang datang adalah malaikat pencabut nyawa, atau polisi. Pukul 10 pagi. Ketakutan Elisa menjadi kenyataan. Sebuah mobil sedan hitam dengan plat dinas kepolisian dan 2 mobil van bertuliskan Auditor Forensik berhenti tepat di lobi gedung. Sirine tidak dibunyikan, namun kehadiran petugas berseragam dan beberapa orang berbatik rapi yang membawa tumpukan koper dokumen membuat satpam di lobi panik. Selamat pagi. Kami dari Unit Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan Pajak. Kami membawa surat perintah penggeledahan dan penahanan. Ucap salah satu petugas dengan tegas kepada resepsionis yang gemetar. Kabar kedatangan polisi menyebar ke seluruh lantai bagaikan api menyambar bensin. Para karyawan berbisik-bisik, wajah mereka tegang. Namun, Rian tetap tenang. Saat pintu ruangannya dibuka kasar oleh petugas, ia justru berdiri dengan wajah kaget yang dibuat-buat, akting yang nyaris sempurna. Ada apa ini, Pak? Kenapa ada polisi di kantor saya? Tanya Rian dengan nada tersinggung yang pas. Saudara Rian, kami mendapat laporan adanya dugaan penggelapan dana investor dan manipulasi laporan pajak senilai 50 miliar rupiah. Kami perlu memeriksa dokumen keuangan dan membawa penanggung jawabnya. Jawab komandan polisi itu dingin. Rian menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepalanya dengan wajah prihatin. Ya Tuhan, jadi rumor itu benar? Silakan, Pak. Silakan periksa semuanya. Saya sebagai pemilik saham utama akan kooperatif. Saya sama sekali tidak tahu menahu soal detail teknis keuangan. Saya serahkan sepenuhnya kepercayaan itu kepada direksi. Siapa penanggung jawab mutlak keuangan di sini? Tanya polisi itu. Dengan gerakan lambat dan dramatis, Rian menunjuk ke arah pintu kaca di seberang ruangannya. Direktur keuangan kami, Ibu Elisa Paramita. Beliau yang memiliki otorisasi penuh atas semua transaksi 3 bulan terakhir. Di ruangannya, Elisa melihat telunjuk Rian mengarah padanya. Lututnya seketika lemas hingga ia nyaris jatuh dari kursi. Detik berikutnya, pintu ruangannya didobrak halus. 3 petugas masuk, diikuti oleh Rian yang berdiri di ambang pintu dengan wajah kecewa. Ibu Elisa Paramita, tanya petugas. Saya. Suara Elisa tercekat. Tenggorokannya kering kerontang. Anda kami tahan atas dugaan pemalsuan dokumen negara, pencucian uang,
dan penggelapan dana korporasi. Hak Anda untuk diam bisa digunakan, tapi semua bukti yang kami temukan akan memberatkan Anda, ujar petugas itu sambil mengeluarkan borgol perak yang berkilau dingin. Tunggu, ini salah paham. Saya nggak tahu apa-apa. Elisa berteriak histeris. Air matanya pecah seketika. Ia menatap Rian dengan tatapan memohon. Mas Rian, tolong aku. Kamu yang suruh aku tanda tangan semua itu kan? Kamu bilang itu cuma formalitas. Pak Polisi, Rian yang menyuruh saya. Uangnya dipakai dia buat beli mobil, buat judi, buat semuanya. Suasana hening sejenak. Semua mata tertuju pada Rian. Rian melangkah maju sedikit, menatap Elisa dengan sorot mata sedih yang memuakan. Elisa, saya tidak menyangka kamu tega memfitnah saya di saat seperti ini. Saya angkat kamu jadi direktur karena saya percaya potensi kamu. Ternyata kamu menyalahgunakan wewenang itu untuk memperkaya diri sendiri? Tas mewah, apartemen, gaya hidupmu, jadi itu semua pakai uang perusahaan. Kau bohong, jerit Elisa. Ia mencoba menerjang Rian, tapi dua petugas menahannya. Kamu yang kasih tas itu. Kamu yang beliin apartemen. Polisi itu menengahi. Ia mengangkat sebuah map tebal yang disita dari meja Elisa. Maaf Bu Elisa. Di sini tertera jelas. Surat pernyataan penanggung jawab mutlak. Di pasal 4 tertulis bahwa segala aliran dana, baik yang masuk rekening pribadi direksi maupun operasional, adalah di bawah sepengetahuan dan persetujuan penuh Anda sebagai pemegang otorisasi tunggal. Tanda tangan ini asli milik Anda, kan? Elisa menatap kertas itu. Kertas yang ia tanda tangani demi jabatan dan gengsi. Kertas yang kini menjadi vonis kematiannya. Itu saya tanda tangan tapi. Cukup. Jelaskan nanti di kantor. Potong polisi itu tegas. Klik. Suara borgol terkunci di pergelangan tangan Elisa terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Elisa menangis meraung-raung saat digiring keluar. Ia melewati deretan karyawan yang menatapnya dengan pandangan jijik dan kasihan. Riasannya luntur, rambutnya berantakan, dan martabatnya hancur lebur. Saat melewati Rian di pintu keluar, Elisa berhenti sejenak. Ia menatap pria yang pernah ia puja itu. Tidak ada cinta lagi di mata Rian. Hanya ada kepuasan licik karena rencananya berhasil. Kamu iblis, Mas, desis Elisa. Rian tidak menjawab. Ia hanya membuang muka, seolah tidak mengenal wanita itu. Setelah Elisa dibawa pergi dan mobil polisi menjauh, Rian kembali ke ruangannya. Ia melonggarkan dasinya, lalu duduk di kursi kebesarannya. Ia mengambil gelas kristal, menuang air mineral, dan meneguknya sampai habis. Tangannya sedikit gemetar karena adrenalin, tapi senyum lebar perlahan terukir di bibirnya. Selamat tinggal, Elisa, gumamnya pelan. Terima kasih sudah jadi tameng yang berguna. Ia merasa menang. Di atas kertas, ia bersih. Ia bisa berdalih sebagai korban penipuan karyawan. Perusahaannya mungkin akan bangkrut atau dibekukan, tapi aset pribadinya aman. Ia masih punya rumah mewah, mobil-mobil, dan simpanan emas yang tidak terlacak. Ia pikir badai sudah berlalu. Ia tidak tahu bahwa badai yang sebenarnya sedang menunggunya di rumah. Duduk dengan tenang sambil memegang secangkir teh hangat. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit Jakarta dengan warna jingga kemerahan yang dramatis. Rian memacu mobilnya pulang ke rumah dengan perasaan ringan. Ia sudah menyiapkan cerita sedih untuk Sari. Ia akan bilang bahwa ia sangat terpukul karena dikhianati oleh sekretaris kepercayaannya. Ia akan meminta Sari untuk memaafkan kesibukannya selama ini dan berjanji akan menjadi suami yang lebih baik, setidaknya sampai ia menemukan mainan baru. Rian membayangkan Sari akan menyambutnya dengan pelukan hangat, mungkin sedikit menangis karena khawatir suaminya nyaris terseret kasus hukum. Sari kan wanita bodoh yang penurut, pikir Rian. Sari pasti akan percaya apapun yang ia katakan. Mobil Rian memasuki pekarangan rumah mewahnya. Namun, ada yang aneh. Lampu teras menyala, tapi suasana rumah terasa sunyi senyap. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara anak-anak bermain. Dan yang paling membingungkan, ada 2 koper besar berwarna hitam berdiri tegak di teras depan.
Rian mengerutkan kening. Apa Sari mau pergi? Atau dia mau ajak liburan mendadak untuk menghiburku? Batinnya dengan percaya diri yang berlebihan. Ia turun dari mobil, melangkah menuju teras. Pintu utama terbuka. Sari duduk di kursi rotan di beranda, memangku sebuah map coklat tipis. Penampilannya rapi, mengenakan pakaian rumah yang sopan namun wajahnya sudah dipoles make up tipis. Ia terlihat sangat tenang, ketenangan yang justru membuat bulu kuduk Rian meremang. Bu, anak-anak mana? Tanya Rian basa-basi. Matanya melirik ke arah koper. Terus ini koper siapa? Kita mau kemana? Sari menatap Rian, lalu tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum yang sama seperti saat ia berbisik pada Elisa di pesta. Anak-anak sudah di rumah ibu. Yah, mereka menginap di sana malam ini. Jawab Sari lembut. Dan koper itu koper kamu. Semua baju dan barang-barang pentingmu sudah ibu rapikan di sana. Rian tertawa canggung. Maksudnya apa sih, Bu? Kok aku diusir? Kamu termakan gosip lagi? Sayang, dengar dulu penjelasanku. Hari ini di kantor kacau balau. Elisa, sekretaris itu, ternyata penjahat. Dia ditangkap polisi karena korupsi. Aku ini korban, Bu. Aku butuh dukungan kamu, bukan malah diginiin. Sari meletakkan cangkir tehnya perlahan. Ia tidak berteriak, tidak membentak. Ia hanya menyodorkan map coklat yang ada di pangkuannya ke meja. Aku tahu Elisa ditangkap. Rian. Berita itu sudah ada di semua televisi, kata Sari datar. Aku juga tahu kamu merasa menang karena berhasil menumbalkan dia. Kamu pikir kamu cerdas sekali, ya? Wajah Rian berubah kaku. Topeng, suami tersakiti, miliknya mulai retak. Kamu bicara apa sih? Aku nggak ngerti. Buka mapnya. Perintah Sari. Rian membuka map itu dengan ragu. Di dalamnya ada 2 jenis dokumen. Yang pertama adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani Sari di atas materai. Yang kedua adalah sebuah flash disk kecil berwarna merah. Kamu minta cerai? Di saat aku lagi susah gini. Rian mulai emosi. Kamu istri macam apa, Sari? Dan apa ini? Flash disk apa? Sari menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap suaminya dengan tatapan seorang ratu yang sedang menghukum prajurit pembangkang. Di dalam flash disk itu ada rekaman suara kamu. Rian, ingat 3 minggu lalu saat kamu menelepon konsultan hukum bayaranmu di mobil? Kamu pikir aku cuma istri bodoh yang gak ngerti teknologi. Aku pasang penyadap suara di bawah jok mobilmu. Wajah Rian pucat pasi. Lebih pucat daripada saat Elisa ditangkap. Sari melanjutkan, di rekaman itu, kamu jelas-jelas bilang, buat dokumen yang menjebak Elisa. Pastikan dia tanda tangan klausul tanggung jawab mutlak biar kalau ada audit. Saya bersih dan dia yang masuk penjara. Saya mau cuci uang 50 miliar ini aman. Suara kamu jernih sekali. Yah, sangat jelas. Kaki Rian lemas. Ia terduduk di kursi seberang Sari. Ia tahu arti rekaman itu. Jika polisi mendengarnya, dokumen tanda tangan Elisa tidak akan ada gunanya. Rian akan terbukti sebagai otak intelektual kejahatan, aktor intelektualis. Ia akan membusuk di penjara jauh lebih lama daripada Elisa. Kamu mau laporin aku ke polisi? Tanya Rian dengan suara bergetar. Hancur sudah arogansinya. Sari menggeleng pelan. Tidak. Aku tidak akan lapor polisi. Biarlah Elisa dan hukum yang mengurus dosa pidanamu. Aku tidak mau anak-anakku punya ayah seorang narapidana. Itu akan merusak masa depan mereka. Rian menghela napas lega. Tapi kelegaan itu hanya bertahan sedetik. Tapi, potong Sari tajam. Bukti ini akan aku pakai di pengadilan agama dan perdata. Sari mencondongkan tubuhnya ke depan. Pilihannya cuma 2. Rian. Pertama, kamu tanda tangani surat persetujuan pembagian harta Gonogini ini sekarang. Isinya, rumah ini, mobil, dan 80% aset tabungan jatuh ke tangan aku dan anak-anak sebagai ganti rugi atas pengkhianatanmu. Kamu pergi dari sini cuma bawa koper itu dan sisa uangmu yang sedikit. Kita cerai baik-baik, dan rekaman ini musnah.
Atau, lanjut Sari, matanya berkilat tajam. Kamu menolak. Kita bertarung di pengadilan. Dan rekaman ini, tidak sengaja, sampai ke tangan jaksa yang menangani kasus Elisa. Kamu kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan kehilangan kebebasanmu di penjara. Rian menatap istrinya dengan pandangan tak percaya. Wanita yang selama 10 tahun ini ia anggap lemah, yang ia anggap hanya tahu soal bumbu dapur, ternyata memegang kartu as yang mematikan. Sari telah merencanakan ini dengan sangat rapi, jauh lebih rapi daripada